akan bedah utek si spiritualitil ya teman-teman ya. Dilihat dari mimik wajahnya, kita akan lihat uteknya dia seperti apa. Dan seluruh rakyat Indonesia. Uteknya kecil sekali ya, lebih kecil dari tai lalat saya. Ngomongnya aja kayak orang gagu ya. Itulah uteknya kecil. Percayalah bahwa keputusan dari majelis hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya. Dedemit ini hanya ingin mengungkap kebenaran, harus dikriminalisasi. Dedemit ini hanya seorang ibu rumah dedemit, harus terpaksa dirujuk. Apakah Pak Jojo tega? Apakah Pak Wiwi ikhlas melihat saya di penjara? Padahal yang saya hanya inginkan adalah mengungkap batasan-batasan. Bila mana, apakah boleh dedemit seperti saya keluar di siang hari? Roy Suryo tidak bisa lari lagi dari pokok perkara ya. Ini Prapit di tanggal 21 Agustus tahun 2006 ya. Tidak diterima Prapitnya. Udah, kau nggak bisa lari lagi. Mau kemana lagi ya? Ingat, sebelum ada amar putusan kalau kau bebas ya. Ini aku mengajak masyarakat guys ya teman-teman, jangan terbawa opini atau tergiring opini ya. Sebelum ada putusan bahwasanya kalau hakim udah memutuskan diketok palu, kalau dia bebas, diketok palu pasti dia bebas. Entah itu tersangka, terdakwa dan sebagainya ya. Ingat, ini nggak bisa lari kemana-mana lagi ya. Kita dukung terus di pengadilan negeri teman-teman ya. Sungguh tak punya adab, siapapun yang tak sejalan selalu saja diserang. Kini, Roy Suryo dinilai sebagian netizen melecehkan Mahkamah Agung dengan memplesetkan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, menjadi surat edanan. Sepertinya strategi hukum Roy Suryo ketahuan oleh Hakim Tunggal Pra-Peradilan Kedua, I Ketut Darpawan, sehingga putusannya menolak seluruh gugatan yang diajukan Roy Suryo pada Pra-Peradilan Kedua. Memecah-mecah pra-peradilan hingga 2, 3, dan seterusnya, dinilai Hakim Tunggal I Ketut Darpawan sebagai tindakan yang menyalahgunakan pra-peradilan itu sendiri. Ibu Tifa tidak konsisten, kedua menunjukkan rasa ketakut, dan ketiga ternyata Ibu Tifa juga mengidap emotional contagion. Artinya apa? Rasa ketakutan yang ada di Pak Roy menular ke Ibu Tifa hari ini dengan melakukan pra berulang-ulang untuk menghindari pokok perkara. Dan lagi-lagi menurut PN Selatan apa? Itu merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan dan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Lain kali kalau mau nyakitin orang lain, kamu harus ingat bahwa kamu butuh maaf dari dia untuk masuk ke surga. Dosa kepada Allah mungkin akan hilang dengan bertaubat, tapi dosa dengan manusia, mungkin nanti kamu akan merangkak mencarinya untuk memohon maaf di padang mahsyar. Maka dari itu, sebelum terlambat, kamu harus selesaikan masalahmu dan minta maaflah segera sebelum terlambat. Sungguh tak punya adab, siapapun yang tak sejalan selalu saja diserang. Kini, Roy Suryo dinilai sebagian netizen melecehkan Mahkamah Agung dengan memplesetkan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, menjadi surat edanan. Kalau kritik, kritiklah dengan argumen, bukan penghinaan. Gimana menurut kalian guys? Setengah 10 tadi ya, 9:20 parah itu, ya guys ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan juga terhadap pra-peradilan yang pertama untuk sahabat kita, sahabat saya Dr. Tifausia Tiasuma. Dan putusannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa menerima pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa dengan alasan semalam sudah keluar yang namanya surat edanan ya gitu. Surat edanan atau surat edaran? Edaran. Ya. Waduh, Jangan salah loh ya. Surat edaran. Kita nanti dikira itu ada orang yang bilang legalisir tapi legalisir gitu. Iya guys ya, jelas sekali ya guys bahwa Roy Panci ini sudah. Sepertinya strategi hukum Roy Suryo ketahuan oleh Hakim Tunggal Pra-Peradilan Kedua, I Ketut Darpawan, sehingga putusannya menolak seluruh gugatan yang diajukan Roy Suryo pada pra-peradilan kedua. Memecah-mecah pra-peradilan hingga 2, 3, dan seterusnya, dinilai Hakim Tunggal I Ketut Darpawan sebagai tindakan yang menyalahgunakan pra-peradilan itu sendiri.
Ini agak memalukan Roy Suryo. Hakim seperti ingin menasihati Roy Suryo agar maju saja ke pengadilan yang sesungguhnya. Sebab, apa yang digugat Roy Suryo dianggap sudah masuk pada pokok perkara. Mestinya dengan adanya putusan pra-peradilan kedua ini, tak ada lagi gugatan pra-peradilan ketiga, seperti yang katanya sudah didaftarkan. Hakim juga membaca tindakan Roy Suryo ini hanya mengulur-ngulur waktu. Simpati Hakim Tunggal pada pra-peradilan pertama sudah disalahartikan Roy Suryo, dengan memasukkan gugatan pra-peradilan kedua dan ketiga. Kenyataannya, Roy Panci ini takut menghadapi pengadilan yang sesungguhnya. Lain kali kalau mau nyakitin orang lain, kamu harus ingat bahwa kamu butuh maaf dari dia untuk masuk ke surga. Dosa kepada Allah mungkin akan hilang dengan bertaubat, tapi dosa dengan manusia, mungkin nanti kamu akan merangkak mencarinya untuk memohon maaf di padang mahsyar. Maka dari itu, sebelum terlambat, kamu harus selesaikan masalahmu dan minta maaflah segera sebelum terlambat. Dedemit ini hanya ingin mengungkap kebenaran. Dedemit ini. Harus dikriminalisasi. Dedemit ini hanya seorang ibu rumah dedemit harus terpaksa dibunuh. Seorang ibu rumah dedemit ya. Apakah Pak Jojo tega? Apakah Pak Wiwi ikhlas melihat saya di penjara? Padahal yang saya hanya inginkan adalah mengungkap batasan-batasan. Bila mana, apakah boleh dedemit seperti saya keluar di siang hari? Apakah Pak Jojo ikhlas? Ikhlas ya. Seorang ibu rumah dedemit. Seorang ibu rumah dedemit di penjara. Ikhlas ya. Saya akan ikhlas di penjara apabila Pak Jojo mengeluarkan surat edaran bahwasannya kami boleh keluar. Saya punya hak sepenuhnya untuk melakukan cross examination. Saya punya hak untuk melakukan cross examination terhadap apa yang diakui sebagai ijazah asli Joko Widodo. Apalagi saya sudah jadi terdakwa begini. Terdakwa ya kamu. Saya harus punya hak dan saya akan meminta hak kepada hakim Kamu untuk sudah menjadi melakukan terdakwa yang ya, namanya cross examination. Itu hak saya. Apalagi ketika tadi Bang Rifai memilih dari sekian pasal, beliau memilih pasal 35. Supaya tahu ya adik-adik ya, pasal 35 itu hukumannya 12 tahun. Jadi beliau memilihkan pasal yang paling besar. Kalau saya memang katakanlah beliau mengincar saya dengan pasal 35 dengan hukuman 12 tahun, menjerumuskan saya di penjara 12 tahun, saya punya hak sepenuhnya untuk melakukan cross examination. Karena ikhlas kamu ya di penjara untuk ya. melakukan cross examination Kenapa sekarang terhadap harus apa mengadakan yang diakui sebagai ijazah asli Joko Widodo. Roy Suryo tidak bisa lari lagi dari pokok perkara ya. Ini Prapit di tanggal 21 Agustus tahun 2006 ya. Tidak diterima Prapitnya, udah kau nggak bisa lari lagi, bisa lari kemana-mana, lagi ya. Ingat, sebelum ada amar putusan kalau kau bebas ya, ini aku mengajak masyarakat guys ya teman-teman, jangan terbawa opini atau tergiring opini ya. Sebelum ada putusan bahwasanya kalau hakim udah memutuskan diketok palu, kalau dia bebas diketok palu pasti dia bebas. Betul. Entah itu tersangka, terdakwa dan sebagainya ya. Ingat, ini nggak bisa lari kemana-mana lagi ya. Kita dukung terus di pengadilan negeri teman-teman ya. Kalian follow akunku, like, komentar di sini, favorit di sini. Kalian tekan-tekan semuanya biar apa, kalian update berita terbaru tentang Dr. Tifa teman-teman ya, ataupun Roy Suryo. Nah ini ajang pembuktian yang kita tunggu-tunggu. Oke, salam hangat, salam satu jiwa untuk Pak Jokowi Mania. Thank you. Kadar gula saya yang tiba-tiba melonjak sangat drastis ya, itu hampir mencapai 400, dan juga tekanan darah saya yang hampir mencapai 200, itu tidak pernah terjadi kayak gitu. Bongkol wis raimu cuk. Bongkol lah. Bongkol udah negara gak ngreget raimu. Mangkane ta. Ojo nglawan ambek wong apik. Iya betul ya. Jangan melawan dengan orang baik gitu ya. Padahal ijazahmu lho, yo gak bener. Ini kita darahmu naik, gulamu naik, Lukas bongkol. Iya, bentar lagi bongkol, bentar lagi mau diar ya. Walat iku cuk. Iya, kualat.
tertutup atau terlewatkan oleh kita semua, ada pernyataan yang begitu tegas, yang begitu jelas, ya, dilontarkan, diucapkan oleh Tifa, mengatakan dengan keyakinan yang begitu luar biasa, ijazah Pak Jokowi palsu. Ada di video ini, kita lihat. Ini pertempuran digeser, bukan lagi soal ijazah. Kenapa? Karena sudah jelas kok ijazah itu palsu. Tuh, kan? Karena sudah jelas kok ijazah itu palsu. Ini buktinya, ya. Buktinya ini teman-teman. Jadi apa yang dia sampaikan kemarin di media, apa yang dia sampaikan lagi ya terkait penyangkalan dia, bukti ini adalah bukti yang menguatkan di mana Refli Harun juga, terlepas dia sebagai pengacara, dia juga bisa menjadi saksi nanti di persidangan. Kita lanjut ini. Ya, saya punya bukti baru. Bukti baru apa ini? Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari seseorang insinyur lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Dan ternyata Universitas Gadjah Mada, saya yang kemarin agak kecewa, saya menjadi bangga dengan melihat dokumen itu, melihat ijazah itu. Karena ijazah itu selain indah, ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Dan terus terang ijazah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di internet selama ini. Ya, nah saya hari ini mendapatkan lagi spesimen fresh, ya, bahwa ternyata UGM itu di kurun waktu antara sekitar tahun 80 sampai 85 itu ternyata kan mengeluarkan 2 ijazah. Ternyata mengeluarkan 2 ijazah loh, ya. Ini saya baru dapat spesimen fresh. Bahwa ternyata dalam kurun waktu 1980 sampai 1985 dan mungkin lebih ya, itu di antara kurun waktu itulah yang kata orang itu dia mengklaim dia mahasiswa ya dan lulus tahun 85. Ternyata UGM itu mengeluarkan 2 ijazah. 2 jenis ijazah. Satu sarjana. Satu sarjana, satu lagi sarjana muda. Nah, ini ya. Ternyata ya spesimen yang dibuat kata Betar Suryadi itu dibuat di UPP ya. Itu ternyata pokoknya nggak usah percaya, saya nggak usah lanjutkan ya. Intinya ya, mereka klaim ya, Tifa ini klaim punya bukti, 2 bukti. Sekarang ketika maju ke persidangan kemarin, kenapa ngarep bukti? Nggak ada bukti. Punya bukti kok minta bukti? Jadi omong saya doang. bilang ya, pengacara model apa kalian ya? Pembelaan. Aksi yang dilakukan oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik. Nah, ingat nih, hukumannya berat nih guys ya. Mirip kepolisian. Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Kenapa? Karena Mas Roy ini bukan penyidik. Iya, ngeri kan? Ada undang-undangnya juga, undang-undang KUHP juga ngatur. Bukan penyidik. Saya sebagai ahli tadi, bukan sebagai penyidik. Mengaku sebagai ahli, tapi nggak ada barang bukti juga ya. Itu tersandang di pundaknya itu akademisi. Dengarkan Roy ya. Dan peneliti. Ada nomor NIDK-nya, nomor induk dosennya sebagai peneliti. Nggak bisa ngaku-ngaku saya sebagai peneliti. Ya. Jadi Panji ini ngaku. Nasib Dokter Tifa di ujung tanduk guys. Loh, kok bisa? Bukan cuma berpotensi dipanggil paksa, tapi kalau mangkir dari panggilan yang sah sesuai prosedur, persoalannya bisa masuk ke tahap berikutnya, termasuk kemungkinan penjemputan atau penangkapan sesuai ketentuan hukum. Jadi, jangan keburu merasa aman hanya karena berkali-kali menghindar. Kalau benar merasa yakin tidak bersalah, kenapa harus takut menghadapi proses hukum? Sidang pokok perkara itu bukan monster kok. Betul ya. Saya lihat bahwa pada hari ini betul, memang saudara Tifa ini tidak dapat diterima disebabkan dia sudah menjalani sidang pertama. Iya betul. Dan tidak hadir karena sehubungan dia mengatakan bahwa dia sedang menjalani rapid, gitu kan? Nah, di dalam undang-undang itu mana yang lebih dulu sidang pokok perkara, yang mana sidang rapid? Jelas ya. Nah, pokok perkara itu kan, makanya dia tidak hadir. Tidak masalah, kan haknya dia kan. Tapi hakim pun juga punya hak juga untuk memanggil kembali, seperti itu kan? Hakim memanggil juga berhak pada tanggal 27, betul nggak? Ya. Nah, berarti kan dia udah 2 kali nih, Bro. ya makanya dia ini kan sidang. Nah, ini kan tanggal 27 dia harus hadir. Nah, kalau dia mangkir lagi, kalau mangkir ini wajib dipanggil paksa. Bukan panggil paksa lagi. Pasti nggak pernah ditangkap. Terbongkar. Inilah detik-detik Roy Suryo tampak kesal dengan pernyataan Refli Harun. Bagaimana tidak, Roy mati-matian ngotot soal watermark, emboss, dan segala macam. Tapi Refli justru memberikan pengakuan yang mengejutkan. Nah, kalau fakta mulai bicara, masih mau ngeles sampai kapan?
Saya termasuk lawyer yang datang melihat langsung ijazah itu tersebut. langsung melihat nih ya, guys. Saya ingat komposisinya, Mas Roy di depan, kemudian Dr. Tifa di depan, mereka bisik-bisik dan saya di belakang Mas Roy juga melihat. Misalnya soal foto, soal tipisnya dan lain sebagainya. Embos ada. Saya harus mengatakan embos ada, kemudian watermark ada, Gambar embos. Gambar embos. Kan enggak ini murka sekali nih ya si Ibu Tifa tidak konsisten, kedua menunjukkan rasa ketakut, dan ketiga ternyata Ibu Tifa juga mengidap emotional contagion. Artinya apa? Rasa ketakutan yang ada di Pak Roy menular ke Ibu Tifa hari ini dengan melakukan pra berulang-ulang untuk menghindari pokok perkara. Dan lagi-lagi menurut PN Selatan apa? Itu merupakan penyalahgunaan lembaga pra peradilan dan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Coba lihat nih, si Roy Panci. Kayaknya dia lagi stres berat. Kita lihat ya, mimiknya, matanya, rambutnya rontok. Lihat, orang yang menghina orang baik, melecehkan orang baik, memfitnah orang baik, kelelahan sendiri akan seperti ini akibatnya. Dia akan kelelahan sendiri, mengejar angin yang sangat besar. Dia nggak sanggup, nggak mampu, sampai amburadul tubuhnya, amburadul semua ya, stres ya, otaknya, mentalnya amburadul. Sebenarnya perkara yang berbeda-beda. Pertama soal penggeledahan, penangkapan, penahanan. Yang kedua khusus pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang ketiga khusus ganti rugi. Nah yang keempat ini khusus tentang pencekalan, kemudian tidak diberitahukannya pemberitahuan SPDP, dan juga soal penggunaan rezim KUHP yang berbeda dalam penersangkaan yang dalam putusan Dr. Tifa sudah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempertimbangkan aspek lain, karena terjadi dualisme seperti ini memunculkan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty. Dan kami kembali menegaskan ya bahwa 3 hal ini. 1. SPDP surat perintah dimulainya penyidikan tanggal 15 Januari dan 30 Maret yang tidak diberitahukan kepada tersangka dalam hal ini Mas Roy, ada pemohon dalam konteks ini, itu melanggar hukum, melanggar putusan MK yang sudah menafsirkan KUHP yang lama. Pasal berapa tadi? 190 ya. Sudah menafsirkan. Betul sekali ya. Manggut-manggut kayak ayam kelolotan karet ya. Iya. Mau tanya ke Kasus Roy Suryo dan Tifa makin panas. Ada perkembangan terbaru yang wajib kita simak. Benarkah mereka kini menghadapi babak hukum yang semakin serius? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya teman-teman, kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini dan apa langkah hukum berikutnya. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.